Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji T satu sampel dua sisi. Eh, kita langsung saja bagaimana melakukan uji T satu sampel dua sisi ini, langsung mengangkat suatu permasalahan. Nah, permasalahannya seperti ini. Seorang guru matematika ingin meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi aritmatika sosial. Guru tersebut memutuskan untuk menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Guru tersebut memprediksi rata-rata hasil belajar siswa akan meningkat menjadi 80 setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Di akhir pembelajaran, guru memberikan tes dan hasil tes tersebut disajikan di bawah ini. Ini hasil tesnya adalah 40 orang siswa yang ikutnya. Pertanyaannya, apakah prediksi guru tersebut terbukti secara signifikan? Nah, gunakan alfa sebesar 0,05. Artinya di sini tingkat kepercayaannya sampai 95%. Ini yang mau kita uji dengan menggunakan uji T satu sampel. Nah, sebelumnya kita rumuskan dulu hipotesis statistiknya. H0 tadi kan gurunya memprediksi bahwasanya kalau belajar dengan model pembelajaran berbasis masalah, bahwa nanti pemahaman siswa akan meningkat, nilai rata-rata siswanya bisa mencapai 80. Nah, mungkin sebelumnya nilai rata-rata siswanya kecil, barangkali bisa mungkin saja 70 ya, atau 60 dan sebagainya. Nah, sekarang berdasarkan kajian yang dilakukan oleh guru tersebut, maka dia memprediksi kalau ini diterapkan nanti insya Allah bakal meningkat ya, hasil nilai rata-ratanya bisa mencapai 80. Maka H0-nya itu kita buat mu sama dengan 80, H1-nya ya. H1-nya adalah mu tidak sama dengan 80. Ini yang dikatakan tadi dua dua sisi ya. Jadi yang satu sama dengan 80, yang dua tidak sama dengan 80. Nah, ini dibacanya nilai rata-rata matematika siswa tidak sama dengan 80. Nah, bagaimana kriteria pengambilan keputusannya? Kita tetapkan terlebih dahulu ya. Jika p-value-nya kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Tadi alfa kita dalam permasalahan tadi disarankan gunakan alfanya 0,05. Ya. Jika p-value-nya besar atau sama dengan alfa, maka H0-nya tidak dapat ditolak. Ini nanti menjadi acuan bagi kita untuk menetapkan ya, mengambil sebuah keputusan dari hasil pengujian statistiknya. Di dalam program SPSS, istilah p-value ini digunakan signifikansi. Istilahnya di SPSS itu mereka menggunakan istilah signifikansi untuk p-value ini. Nah, dengan kata lain ya, p-value itu sama dengan signifikansi. Jadi di versi SPSS yang versi 16 ya, versi 19 itu ditulisnya ya di versi SPSS 19 itu ditulisnya sig point ya. Kalau SPSS-nya semakin tinggi, versinya dia telah menuliskan signifikansi lengkap ditulisnya. Tapi itu tidak jadi masalah ya. Yang penting Anda memahami bahwa signifikansi itu adalah p-value tersebut. Kemudian kita lihat bagaimana hasil dari pengujian tersebut ya. Kita lakukan pengujian. Mari kita buka SPSS-nya. Ibu telah buka SPSS-nya di sini. Ya, ini SPSS-nya. Sebelum ini tadi Ibu telah menginputkan data. Nah, karena sebelum ini kalian sudah tahu ya cara bagaimana menginputkan data di SPSS. Pertama, kita definisikan dulu variabelnya ya, di menu variable view ini kita klik definisikan dulu. Tadi yang variabel yang kita gunakan adalah nilai ya.
nilai matematika siswa, kita buat name-nya adalah nilai, tipenya numerik, lebar kolomnya terserah saja. Tadi bilangannya kita bilangan bulat saja, jadi 0 desimal, udah diatur ini. Ini standarnya nih 2 desimal. Kemudian labelnya tadi nilai itu adalah nilai post test ya, kita tulis nilai post test. Dan kemudian ini pengukurannya, asal pengukurannya adalah scale data yang kita peroleh. Kemudian klik data view, ya, pindahkan data tersebut ya ke sini. Kalau datanya di SPSS atau di Word ya bisa di copy paste. Ya, di copy dan tempelkan di sini. Datanya sebanyak 40 data. Nah, setelah itu baru kita lakukan uji T. Klik analyze, kemudian compare means. Di sini ada banyak pilihan. Nanti ketika pertemuan berikutnya Ibu minta kalian melakukan uji T independent sampel t-test, Ibu tak perlu lagi minta menjelaskan, tetapi kalian sudah lihat saja menu ada di sini. Nanti ada one way ANOVA, nanti ada per sampel t-test, nanti kalian tinggal pilih di sini. Nah, untuk kali ini kita menggunakan uji T 1 sampel 1 sampel t-test. Kita klik ini. Nah, saya kembalikan lagi karena tadi Ibu sudah menguji ya. Nah, awalnya nih nilai post testnya ditaruh di kolom ini. Lalu untuk melakukan pengujian kita pindahkan nilai ini dengan mengklik panah. Pindahkan nilai ke test variable. Pindah di sini. Setelah itu, nah, di sini standarnya tadi 0 ya gitu. Lalu tadi kita di dalam permasalahan tadi dan telah dirumuskan adalah hipotesisnya bahwa mu-nya sama dengan 0. Jadi sama dengan 80. Jadi standarnya 80. Kita ganti dengan nilai 80 di sini. Nah, kemudian standar di SPSS ini kalau kita tidak mengatur alfanya itu sudah 0,05. Jadi kalau kita gunakan alfa 0,05 kita nggak perlu mengatur lagi dan langsung klik OK. Tapi kalau misalnya gunakan alfa 0,01 maka kita mengatur nilai alfanya. Nih, klik option ini. Di sini ada nih. Kalau alfanya 0,05 berarti confidence interval persentasenya 95%. Jadi kalau minta alfanya 0,01 berarti ini Anda ganti dengan 99%. Ya, sekarang kita 0,05 tadi berarti ini 95%. Lalu continue. Nah, selesai tinggal klik OK. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, hasilnya kita lihat nih signifikansinya di sini ya. Ini one side, ini two side. Jadi kalau one side-nya di sini, two side-nya kebetulan yang kita minta cari sekarang ini adalah two side p-value, P peluangnya di sini ya. Ini adalah 0,001. Itu adalah nilai yang diberikan oleh hasil uji t-testnya, nilai yang diberikan oleh SPSS. Nah, sekarang kita lihat PPT tadi. Nah, di sini Ibu sudah pindahkan bahwa dari hasil uji T kita peroleh p-value sama dengan 0,001. Ini kecil dari 0,05. Ya, nilai ini kecil dari 0,05. Nah, lihat kembali ke kriteria pengambilan keputusan. Kalau p-value-nya kecil dari alfa, ya ini kebetulan p-value-nya kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Ya, jadi kita tolak ini H0, kita tolak kalau mu-nya itu sama dengan 80. Apa maknanya? Nah, berarti tidak terbukti prediksi guru bahwa nilai rata-rata matematika siswa itu meningkat hingga mencapai 80. Itulah keputusan atau kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis menggunakan t-test 1 sampel. Demikian penjelasan Ibu. Untuk selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugas-tugas yang soalnya akan Ibu berikan.